Baik, bab 1, pengenalan statistik, pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data. Definisi statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, analisa, penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Jadi, definisi statistik ini adalah untuk mencari suatu kebenaran melalui dengan keberadaan data-data dan angka. Komponen-komponen. Yang pertama, kita mempunyai 4 komponen. Data, perlakuan data seperti pengumpulan, pengolahan. Ketiga, kesimpulan, dan 4 angka-angka. Pembagian statistik. Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik terbagi 2, yaitu statistik deskriptif, yang kedua, statistik intervensi atau statistik induktif. Statistik deskriptif, bagian dari data statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Fungsinya untuk menerangkan keadaan, gejala atau persoalan, yaitu ruang lingkup bahasan. Yang pertama, distribusi frekuensi memiliki 4 komponen: grafik distribusi, ukuran nilai pusat, ukuran dispersi, kemincengan dan keruncingan kurva. Kedua, angka indeks. Dan 3, deret waktu atau data berkala. Keempat, korelasi dan regresi sederhana. Statistik inferensi atau statistik injektif, bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran, kelan atau penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum. Jadi bisa mengambil suatu kesimpulan dari data yang tersedia. Ruang lingkupnya ada 4: probabilitas atau teori kesimpulan, distribusi teoritis, sampel dan distribusi sampel pendugaan populasi atau teori populasi, uji hipotesis, analisis korelasi, dan ujian signifikansi analisis regresi itu peramalan. Statistik berdasarkan ruang lingkup dan penggunaannya: statistik ekonomi sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, pertanian, dan kesehatan. Apa itu statistik parametrik? Bagian statistik yang parameter dan populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki varian homogen. Statistik non-parametrik, bagian statistik yang parameter dan populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. Jadi seperti bebas persyaratan, jadi bisa mengambil data dengan tidak harus dengan bersyarat. Ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lintas. Mungkin di zaman sekarang tingkat biaya hidup boleh, lalu juga angka-angka pengguna internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dalam penelitian ilmiah, mungkin dalam ilmu pengetahuan bisa terjadi metodologi statistik, pemecah masalah secara statistik yang terdiri atas beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, klasifikasi data, penyajian data. Jadi dari 4 cara ini kita harus tahu dulu masalah apa itu. Kalau kita kumpulkan sumber-sumber data yang kita akan klarifikasi datanya. Setelah kita klarifikasi, kita akan mendapatkan data, lalu kita aji data itu supaya kita menemukan hasil suatu kesimpulan. Yang pertama, caranya identifikasi masalah. Jadi merupakan suatu cara untuk memulai suatu tahap. Kita harus mencari tahu apa permasalahan tersebut. Kedua, pengumpulan data. Jadi data ini tidak hanya dalam satu ruang lingkup, kita bisa mencari juga dari luar lingkupan. Ketiga, ini masih dengan pengumpulan data. Ini dengan data-data yang diperoleh atau sumber-sumber yang ada, mungkin beberapa sumber yang kita ketahui ataupun kita boleh mencari di luar dari sumber-sumber tersebut. Klasifikasi data. Nah, jadi pada tahap ini data yang dikelompokkan sebagai tujuan penelitian dan identifikasi berdasarkan kemiripan atau kesamaan sifat. Jadi dari satu pendapat orang dan pendapat orang lain mungkin sama, mungkin kedua ini bisa menjadi suatu metode yang kuat untuk membuat suatu kesimpulan. Penyajian data yang sudah diklasifikasi atau disajikan
akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi setelah kita menemukan data ini kan kita tampilkan dengan beberapa tabel seperti yang kita pelajari sekarang, tabel, histogram, dan linear. Yang kelima, analisis data. Yang kesini merupakan paling akhir karena setelah kita menyajikan data, kita akan untuk menganalisa data supaya kita dapat menarik kesimpulan. Konsep-konsep dasar: populasi, sampel, variabel discrete, kontinu, pembulatan data, dan notasi sigma. Populasi keseluruhan. Jadi populasi yaitu berapa banyak data yang kita akan bisa ngambil. Yang kedua, jadi kita sampel ini dari populasi tersebut, kita akan mengambil beberapa sampel yang mewakili populasi tersebut. Variabel discrete yang selalu memiliki bilangan bulat dan bilangan asli, jadi dia tidak berbentuk pecahan atau variabel. Variabel kontinu, variabel yang memiliki nilai sembarang, baik berupa nilai bulat atau pecahan. Jadi dia memiliki dua variabel, bisa pecahan, bulat atau tidak. Pembulatan data: setelah kita menerima data-data itu, kita akan bulatkan datanya. Seperti yang pelajaran kemarin, lebih besar mana, ke bawah atau ke atas, kita akan ambil yang mendekati. Notasi sigma, notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Kita masuk di pengumpulan dan pengolahan data. Pengertian data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui dan dianggap atau anggapan. Persyaratan data yang baik: jadi tidak sembarang kita untuk menerima data. Pertama, ada 5: objektif, representatif, kesalahan baku kecil, tepat waktu, dan relevan. Data menurut sifatnya data. Kedua, kualitatif, yang tidak berbentuk angka, atau kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data internal, data yang berasal dari suatu organisasi atau dari luar. Koleksi eksternal, data yang berasal dari luar organisasi tersebut. Data menurut cara memperolehnya. Data yang primera adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi. Kalau data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu proyek tertentu. Lalu data berkala, yaitu yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi ini saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.